Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. VT yang di belakang ini, yang saya tampilkan ini, yang bisa Anda lihat, itu adalah seorang korban penganiayaan atau korban pengeroyokan dari anggotanya si Bahar Demit. Yang pada waktu kemarin, atau saya nggak tahu ya tepatnya, tapi belum lama ini di wilayah Tangerang, bahwa Bahar itu bukan sedang melakukan pengajian, bahwa Bahar itu bukan sedang melakukan ceramah agama, tapi Bahar sedang provokasi, sedang menyulut amarah para pribumi, muhibin-muhibinnya untuk terus melakukan kegaduhan-kegaduhan yang akhirnya Bahar Demit ini bagaimana caranya menancapkan otak-otak para muhibin ini menjadi otak yang paranoid terhadap PWI. Artinya apa? Mas-mas ini ya, yang informasinya sebagai anggota Banser ya di Tangerang ini, dikeroyok oleh anggotanya si Bahar Demit ini, tapi di media sosial itu di-framing bahwa mas-mas ini seorang anggota PWI yang mau nyolok matanya si Bahar Demit itu, atau mau menjambak rambutnya si Bahar Demit itu. Padahal menurut keterangan dari istrinya sendiri yang sudah menulis fakta integritas atau pengakuan dan membuat kronologi bahwa suaminya yang korban yang Anda lihat video di layar ini, itu bukan sedang mau menjambak rambutnya si Bahar Demit atau mencolok matanya si Bahar Demit, bukan, tapi mau cium tangan si Bahar Demit. Tapi karena sebelum acara provokasi, acara propaganda, acara anarkis yang dilakukan oleh Bahar Demit di Tangerang itu, Bahar Demit sudah pasti ngontak semua jaringannya muhibin tolol yang ada di wilayah Tangerang itu untuk siap-siap menyerang PWI, karena pihak dari Bahar Demit pun tahu ormas-ormas yang tergabung dalam aliansi ormas Tangerang itu menolak keras kehadiran si Bahar Demit di wilayah Tangerang ini. Jadi sebelumnya memang Bahar ini memprovokasi muhibin tolol itu untuk segera kalau kelihatan ada PWI serang.
udah bilang kemarin, andaikan ada yang berani bubarkan ini pengajian di malam, andaikan PBI berani datang bubarin, demi Allah ini Tangerang akan saya jadikan kuburan tempat tumpah darahnya mereka, saudara. Nah, korbannya temennya sendiri. Ini mas-mas ini kan seorang anggota Banser yang dia muhibin gitu loh. Tapi mungkin muhibin yang garis lurus mungkin ya, yang alirannya ke Pekalongan, bukan muhibin yang ke Petamburan. Akhirnya terjadi apa? Benturan, korbannya muhibin, ya, pelakunya juga muhibin, sama-sama muhibin. Nah, kuncinya adalah dari bacotannya, dari mulutnya si Bahar Demit ini memang sudah mulut telek benjret. Memang perlu disobek-sobek mulutnya si Bahar Demit asu bajingan ini. Karena sudah berhasil memprovokasi massa di wilayah Tangerang itu, khusus muhibin tolol itu ya. Agar otaknya, jiwanya ini paranoid dengan PBI. Tapi sayang, yang jadi korban bukan sahabat-sahabat atau teman-teman di PWI Tangerang, tapi teman-temannya sendiri gitu loh. Nah, seperti yang saya narasikan di awal bahwa istrinya sudah membuat fakta integritas, kronologinya. Ini Anda bisa baca ini ya. Saya tutupi namanya, alamatnya, tapi istrinya dari korban penganiayaan, pemukulan yang sudah sangat memprihatinkan itu sampai masuk rumah sakit itu sudah memberikan pernyataan seperti ini Anda baca nih. Bahwa memang bukan mau menyerang si Bahar Silit, Bahar Demit, Telek Benjret itu, tapi mau salim gitu loh, mau cium tangan, tapi sudah keburu dihajar dulu sama muhibin tolol binaan si Bahar Demit ini gitu loh. Dan untuk lebih validnya informasi A1 bagaimana kronologi kejadian di Tangerang ketika si Bahar Demit yang sekali lagi bukan melakukan pengajian, bukan melakukan ceramah agama, tapi melakukan provokasi, propaganda, ya, intervensi, bahkan ya, intimidasi dan anarkis agar semua anggota-anggotanya muhibin tolol di wilayah Tangerang untuk paranoid dengan PBI. Anda simak nih voice note ketika saya telepon Tubagus Mogi, karena Tubagus Mogi ini adalah pengurus struktural di PWI se-Jabodetabek. Jadi laporan yang terjadi di Tangerang itu sudah dilaporkan oleh sahabat-sahabat di PWI Tangerang ke Tubagus Mogi. Bagaimana kronologi cerita yang sebenarnya, yang tidak di-framing seperti di TikTok, di Facebook, dan seterusnya. Nah, kita simak pembicaraan saya dengan Tubagus Mogi terkait dengan Bahar bin Demit. Rusuh lagi, Bahar bin Demit melakukan anarkis di wilayah Tangerang. Kita simak. Tangerang. Gini Tangerang. Pripun nih kronologi yang sebenarnya kan seliweran di media yang katanya muhibin dengan muhibin jambak si Bahar Demit, ini pripun nih? Iya, jadi beliau namanya Mas Rido kan. Jadi orang anggota Banser. Oh, yang mukibin juga memang, gitu. Jadi mukibin. Yang terkapar juga itu ya? Jadi satunya. Kenapa? Yang babak belur itu ya? Iya. Juga ya. Iya, bagusnya sih kita podcastin aja tuh Mas Awe. Gini. Tapi ya kalau intinya obrolan di antara kita tuh, intinya beliau Satkoryon Banser Kecamatan di Tangerang situ. Nah, jadi acara itu ya namanya juga mukibin kan, mau nyalamin Bahar bin Smith. Oh gitu. Tapi mungkin karena lagi rame apa gimana, disangka mau nyolok Bahar bin Smith disangkanya. Nah, udah gitu kemudian jadi dikeroyok orang, pelakunya kurang lebih sampai 10 orang itu katanya. Itu anggotanya si Bahar Demit ya, yang ngeroyok itu ya? Yang ngeroyok anggotanya Bahar, kurang lebih 10 orang gitu. Jadi dia ini Banser yang mukibin, ya. Tapi disangka pro kita, disangka PWI. Oh, salah ini ya, salah orang ya. Salah sasaran. Oh, sasaran. Iya. Ya tepatnya salah sasaran. Padahal dia anggota Banser yang memang
ya ibaratnya mukibin, makanya dia mau salaman sama Bahar gitu kan, tapi malah disangka kita terlalu paranoid lah terhadap PWI dan kita itu paranoid, sehingga ada orang salaman aja disangkanya susun duluan gitu. Ya, tapi ya moga-moga biar jadi sadar masyarakat dan juga NU ini kan kaitannya dengan Banser dan Ansor, ya harus bergerak bertindak, harus waspada kepada para Habib dan Mukibin yang memang menjalankan ajaran radikalisme dan persekusi yang bertentangan dengan hukum. Iya. Gitu. Memang sekarang ini seperti itu ya. Mereka ini pokoknya intinya seperti kemarin saya pernah baca bocoran WhatsApp tuh ya, seorang Habib bilang, Habib nggak usah turun ke lapangan, biar Mukibin aja, nanti bentroknya biar Mukibin sama PWI aja, jadi Habib seolah nggak terlibat gitu ya. Betul. Jadi yang dikorbankan para pribumi, tapi kan akhirnya ini mereka ajaran yang sesat dan radikalisme. Betul. Yang di framing bahwa PWI ini suka hobi bubarin pengajian, kan menolak aja tuh. Itu acara juga terjadi. Makanya di Tangerang itu kan sekedar menolak, tapi kan juga tidak terpancing untuk gerakan yang sifatnya keributan dan lain-lain. Ternyata malah mereka yang terjadi kejadian seperti ini. Akhirnya kan yang teradu domba ini justru antara pribumi yang, dan hikmahnya ini ya NU harusnya nggak diem aja, karena kan korbannya juga anggota Banser. Iya. Ya, padahal di TikTok, di Facebook, di mana itu framingnya itu adalah mantan Mukibin gitu loh, dan sudah menjambak rambutnya si Bardemit itu gitu kan, framingnya seperti itu. Iya, framingnya begitu. Ya seperti itu gitu loh. Jadi lagi-lagi memang memutarbalikkan fakta dengan provokasi, sementara memang Mukibinnya itu memang dungunya nggak pernah selesai, makin dungu malahan. Betul. Dan malah makin kacau, makin ngaco, makin radikal. Akhirnya malah ya sekarang ini ya korban salah sasaran. Makanya kalau kita pakai ini kan tinggal bilang waspada aja ini. Karena ini emang mereka udah terbiasa cara-cara radikalisme. Kalau kita kan dengan cara yang elegan, intelektual, kita sampaikan menolak aja gitu. Tapi tidak dengan cara kekerasan dan lain-lain. Justru ini yang nampak merupakan ajaran kekerasan yang mereka ya sudah berdampak merugikan sesamanya juga gitu. Jadi akhirnya malah jamaahnya sendiri atau pengagumnya sendiri yang malah kena sial. Malah jadi korban ya. Menjadi korban. Terus di framing dia mantan Mukibin, dia orang PWI ya, ini kan. Ya itulah framing. Kalau dia ini kan nggak mungkin dia mau minta salaman. Makanya itu iya, makanya kan tadi seliwerannya gitu loh Gus, informasinya kok begini nih, yang benar yang mana. Oh ternyata memang yang terluka bonyok itu kan, saya lihat fotonya, lihat videonya dari jenengan itu, ternyata memang itu Mukibin asli ya, cuman kebetulan dia sebagai seorang Banser di wilayah Tangerang yang dekat acara itu gitu ya. Betul. Apalagi kan kronologisnya ada, jadi kan Tadi di grup sengaja saya hapus, cuman intinya buktinya itu istrinya sendiri sudah menuliskan laporan kronologis. Jadi istrinya sendiri sudah menulis, jadi emang fakta A1 ini. Dianya mau salaman, disangka mau nyolok matanya Bahar, sehingga kemudian dipukulin gitu. Oh, istri korban ini sudah menceritakan istri juga. Korban. Iya, istri korban sudah menulis laporan kronologis. Kronologis ya. Terus saya WA ke Mas Awe. Iya. Jangan di grup sengaja saya hapus karena kan itu ada alamatnya segala macam, jadi ada namanya, jadi saya juga khawatir menjaga privasi dan keamanan beliau lah. Betul. Tapi yang jelas di laporan surat lengkap kronologisnya itu istrinya sendiri yang ngasih tahu. Istri korban. Pasti Mukibin. Karena kan ada kata-kata mau salaman tapi disangka mau nyolok, kemudian dipukulin orang gitu. Tapi dari pihak keluarga punya rencana untuk melaporkan nggak nih Gus ke pihak kepolisian? Sepertinya iya. Ini yang setahu saya tadi dapat kabar itu dari PCNU Tangerang dan LBH Ansor udah mulai gerak. Artinya kan dari pihak mereka sudah
arahnya mau ke arah hukum. Cuman kan ya karena kita orang PWI kita nggak tahu terlalu dalam nih. Iya. Tapi arahnya sudah mau ke sana. NU yang gerak harusnya ini. Iya, kita kan cuman PWI ini cuman menolak, PWI dan organisasi ormas di Tangerang kan cuma menolak. Ya sudah menolak, menyurati ke pihak kepolisian, sudah kan tidak terjun ke lapangan seperti yang di framing itu kan. Korban juga bukan anggota kita kan. Jadi kan justru korban ini malah anggotanya mereka, simpatisannya mereka lah ibaratnya yang mau cium tangan tapi malah disangka pro kita gitu, disangka mau nyolong. Karena kan memang sudah ada surat penolakan itu kan, dan Bahar kan dalam ceramahnya juga meledek-ledek gitu. Mana yang nolak nih, kok nggak datang sama sekali dan lain-lain gitu. Dan sebenarnya ceramahnya pun juga mengandung ujaran kebencian, karena dia sampai ngomong kan kalau misalkan sampai datang mau dijadikan apa namanya Tangerang ini banjir darah, apa tuh kalimatnya itu saya coba lupa lagi. Kurang lebih jadi kuburan massal PWI lah di Tangerang itu gitu loh. Oh ya, seperti itu. Artinya kan justru ceramahnya itu mengandung ujaran kebencian yang provokatif. Sedangkan kalau PWI kan emang merupakan haknya mengajukan penolakan, karena menolaknya karena Bahar biasa provokatif, ceramah yang provokatif dan radikal tadi, dan terbukti memang terjadi gerakan radikalisme yang jadi korban Mukibin tuh simpatisannya sendiri gitu. Orang mau salaman, mau salim, disangkanya mau nyolok, digebukin sama temen-temennya sendiri. Sama para sesama Mukibin sendiri. Nah, cuman kan memang Banser ini kan kadang ya kita kan harus tahu peta juga kan. Kalau Banser ini kan NU, kalau dengan Habib Kubu Lutfi inilah, tapi kalau dengan Habib Kubu FPI kadang-kadang Banser emang dianggap lawan. Oh iya, jadi makanya konyol sebenarnya. Ada beberapa pola ya sebetulnya ya. Muhibin ini ya, Muhibin. Muhibin ya. Nah, ini Muhibin yang memang dekatnya dengan FPI. Dan Muhibin radikal FPI gitu ya. Jadi berlapis, yang gerakannya pro sana. Berlapis-lapis bagi orang-orang FPI itu ada ketidaksukaan juga terhadap Banser. Ada berlapis-lapis ya, berarti Muhibin itu ya. Iya. Oh, di kotak-kotak atau kalau istilah Belanda itu disegregasi gitu ya, segregasi Muhibin. Iya. Karena kan para Habib kan tahu sendiri, ada yang FPI yang ya begitulah berseberangan sama NU, kadang-kadang berupaya dikait-kaitkan FPI itu sebagai anak kandungnya NU lah, sebagai gurunya NU, padahal satu pihak juga menghina tokoh-tokoh NU. Bahkan ada yang kayak Faisal Asegaf itu kan malah menghina NU. Tapi di lain pihak ada juga Habib yang seperti Lutfi berupaya masuk dari NU dari dalam gitu. Nah, makanya kan Mukibinnya beda-beda nih, ada Mukibin yang warga NU juga ada Mukibinnya yang warga FPI lah ibaratnya gitu. Nah, kalau yang deket-deket sama Bahar sama Rizik itu rata-rata warga FPI. Iya, FPI radikal lah, lebih ke sana. Kita sebut aja seperti itu karena kan faktanya jelas itu. Itu itu nggak pandang siapa dia, main hajar, nggak tahu itu temannya sendiri kan. Cuman itu Muhibin yang dia garis lembut. Korban nih berarti Mukibin yang warga NU. Biasanya dihajarnya sama Mukibin yang warga FPI, rata-rata seperti itu. Ya karena kan kalau warga NU kan juga mereka dalam husnuzonnya mereka, oh ini zuriat Nabi, cucu Nabi gitu kan. Masih seperti itu ya. Iya. Ini sama emang ya. Ada datang di sekitarnya, ada ini gitu, mungkin niatnya baik, tapi disalahpahaminya oleh orang-orang Mukibin yang warga FPI ibaratnya. Jadi masih warisan penjajahan itu masih dipakai secara nggak langsung, atau mungkin nggak dia sadari ya, membuat Muhibin itu di benar-benar disegregasi ya, dibikin pilah-pilah, ini Muhibin yang garis keras FPI radikalisme, ini Muhibin yang garis lembut, yang NKRI dan seterusnya lah gitu. Iya. Masih cari harga mati ya, kayak gitulah ini percabulannya sama para Habib dan Mukibin. Nah, kita insya Allah sih ya, berkat wasilah doa kita juga kan pakai sholawat askilis kan, jadi orang salim dengan orang salim samanya, jadi kitanya alhamdulillah nggak kejebak, justru di antara mereka yang Allah
ini kan benturkan. Oke. Jadi itu bagus, semoga matur suwun informasinya. Nanti mungkin ini jadi informasi yang A1 lah mengenai kejadian yang di Tangerang itu, supaya jelas publik itu loh, nggak dikurang-kurang yang tujuannya sekali lagi untuk propaganda, untuk memecah belah, yang sumbernya itu memang nggak jauh dari si Bahar Demit itu kan gitu. Nggih Gus, matur suwun. Matur suwun. Dengan gimana nih Mas Awe? Pripun? Ya apa di